Oke. Oke, Sa. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di malam hari ini? Iya, jadi aku sekarang itu sebenarnya masih bekerja di salah satu Oke, perusahaan swasta. oke. Cuman mencari, baru mulai mencari sih, baru mulai mencari tapakan baru, perusahaan Hmm, baru untuk aku kerja, untuk kembangin skill, cari pengalaman. Karena oke. aku tahu sih, karena kan aku di bidang ya, baik bidang keuangan. Hmm, Itu yang aku dapat saran dari beberapa senior, bilangnya tuh katanya kayak kamu itu minimum harus pengalaman 1 tahun atau lebih. Karena bagian keuangan, bagian pembukuan itu biasanya uh, hasil kerjanya itu baru kelihatan setelah beberapa tahun atau satu periode kerja. Jadi sekarang saya udah kerja itu sekitar 3 tahun 6 bulan di Oh, I perusahaan itu, see. dan Oke. sekarang saya coba mau cari pengalaman baru. Nah, karena belum lama sih, kayaknya saya itu baru belum sampai 1 bulan Hmm, apply ke perusahaan yang bersangkutan, terus tiba-tiba dapat email, terus katanya untuk interview. Nah, karena udah lama dan tipe perusahaanku kan kayak perusahaan lokal nih. Nah, oke, I see. sedang yang interview tuh startup. Jadi aku bingung sebenarnya interviewnya, jenis interviewnya, tipe interviewnya itu kira-kira kayak gimana. Jadi kayak nggak ada gambaran yang buat aku akhirnya kayak sedikit gugup. Itu nanti gimana gitu. Ada tips and triknya nggak, Kak? Oh, menarik. Pertanyaan ya. Jadi intinya adalah kamu akan melanjutkan karir kamu di bidang kamu itu yang tadinya kamu sebut di perusahaan lokal, tapi kamu sudah berpengalaman 3 cycle ya, 3 tahun. Kemudian kamu lanjut di perusahaan startup dan akan menghadapi interview. Berarti belum ya? Belum, hari Jumat nanti. Oh, oh, I see. Iya, biar penasaran yang dengerin ini hari apa. Berarti nggak lama lagi ya, gitu ya. Oh my God, untuk jadwalku pas ya sebelum interviewnya. Nah, ini interview HR atau user? HR. HR ya? Oke, menarik. Online atau offline? Online. Online. Via Google Oh, Meet. via Google Meet. Oke, nggak usah sebut perusahaannya, gitu ya. Oke, gitu ya. Aku jelasin dulu terkait dengan interview. Apa yang harus kamu persiapkan sebelum interview. Mungkin kamu bisa nonton di channel YouTubeku, tapi karena ini udah menghitung beberapa hari sih, gitu ya. Aku jelasin apa yang harus kamu persiapkan secara umum. Ada beberapa hal yang masih bisa kamu lakukan. Nomor satu, baca ulang CV. Oke? Kenapa aku nyuruh kayak gini? Ini bukan berarti aku nggak nyuruh. Iya kak, aku udah ngelakuin. I know that gitu. Dan I did it gitu. Bukan masalah itu. Baca CV itu, aku pengen kamu punya sudut pandang gini. Setiap yang tertulis di CV, aku alami. Dan setiap yang aku tulis di CV merupakan fakta yang aku alami, yang aku tulis dalam bentuk kejujuran. Oke? Tapi aku sadar bahwa di sini aku dalam momen pencarian karir, sehingga pengalaman profesionalku yang aku balut dengan kejujuran yang tertulis di CV harus bisa aku sampaikan dengan bahasa marketing. Simpelnya adalah perlakukan CV kamu sebagai marketing dokumenmu. Oke? Jangan menyampaikan ya sesuatu pengalaman yang kamu alami yang luar biasa itu kayak mungkin kamu nggak nyampaikan langsung, tapi seolah-olah tuh ada nada, ada ekspresi yang seolah-olah kamu bilang, ya ini cuma perusahaan lokal kok, ini perusahaan kecil kok, jabatanku nggak seberapa kok, ya gajinya cuma segini kok, ya timku cuma segini, ya nggak sesibuk itu apanya sih dibandingin sama perusahaan Anda. Aku mah apa, aku cuma butiran debu. Nggak usah ada mental itu, oke? Aku minta kamu bayangin ulang, baca ulang sambil disimulasi. Kamu atau teman-teman yang lain ya gitu. Pada saat kita menyampaikan, suaraku bisa feedback ya. Oh, enggak, di sini jelas. Oke, di tempatku aku barusan. Oke, jadi gitu ya. Jadi baca ulang CV sambil kamu bayangin nanti aku akan menyampaikan ini tuh gimana gitu. Oke, itu yang harus kamu coba simulasikan. Sudah simulasi di kepala, coba kamu sampaikan. Seolah-olah bayangin aja seolah-olah ada yang nanya kayak coba jelaskan dong soal pengalaman pendidikan kamu. Kamu sambil ngomong aja sambil liatin CV. Saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini pada
tahun sekian dengan IPK sekian. Pada saat kuliah saya aktif berorganisasi dan kepanitiaan. Di antaranya saya menjadi ini. Dari mata kuliah saya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ini yang didukung dengan pengalaman magang saya di perusahaan ini, sehingga saya terbiasa untuk mengoperasikan software ini. Saya juga belajar cara mandiri di libur antar semester untuk menguatkan kemampuan komunikasi saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin dengan mengambil kelas ini. Ya, iseng aja ngomong gitu. Ini aku juga ngomong iseng aja, pura-pura lagi. Coba jelaskan soal pengalaman ini gitu. Kamu pokoknya baca ulang tuh biar semacam itu. Gimana cara biar kamu bisa memotivasi ulang di sini? Ingat ya, ini yang aku sering sampaikan. Pakai logika guru sejarah. Guru sejarah itu, kamu pasti punya guru sejarah ya. Kira-kira dia hidup nggak di zaman batu, di zaman dinosaurus gitu? Atau nggak usah kejauhan di zaman Majapahit, di zaman Presiden Soekarno baca proklamasi dia berdiri di depannya gitu nggak? Kan nggak ya. Kenapa aku ngomong guru sejarah? Guru sejarah adalah orang yang mampu menyampaikan materi, menyampaikan hal-hal yang bahkan dia sendiri tidak alami. Tapi dia bisa menyampaikan ke ratusan atau ribuan generasi siswa-siswa, tidak hanya untuk membuat mereka paham, tapi dapat nilai bagus, bahkan dia bisa menghasilkan guru-guru sejarah selanjutnya. Kayak gitu. Kenapa aku pengen kau bayangin ini? Kamu akan diminta untuk menjelaskan soal hal yang kamu alami. Masa iya sih kamu nggak bisa selancar itu? Itu yang harus ditanamkan saja. Guru sejarah aja bisa menceritakan hal yang dia tidak alami, beliau tidak alami, tapi secara lancar. Apalagi aku, kalau aku nggak bisa menyampaikan hal yang aku alami secara lancar, berarti something wrong with me, gitu. Gitu aja sih, itu buat semangatmu pribadi. Jadi nomor 1, baca ulang CV. Nomor 2, baca ulang loker, lowongan kerjanya gitu ya. Mungkin biasanya kalau udah mau mendekati interview, yang kamu ingat itu adalah nama perusahaan dan jabatan yang sedang dibuka. Padahal di poster informasi lowongan kerjanya dimanapun kamu peroleh, di sana ada kualifikasi orang yang dibutuhkan. Kualifikasi orang yang dibutuhkan ini ada kata-kata kunci, kata-kata kerja, ya, frasa-frasa yang dibutuhkan, nama-nama software, nama-nama kemampuan. Gunanya apa? Baca ulang lowongan pekerjaan ini, biar kamu mengingat ulang kata kunci yang ada di info lokernya, di mana kata kunci ini usahakan bisa muncul pada rangkaian interview. Kenapa saya harus milih kamu untuk bekerja di perusahaan ini? Misal, aku nggak tahu pertanyaannya gimana ya. Kamu sampaikan kelebihan kamu yang dihubungkan dengan perusahaan dan kualifikasi yang dibuka. Kamu ingat di sana ada kata kunci mampu mengoperasikan ABC. Saya bisa ABC D E F G. Nah, gitu. Jadi ingat baca ulang loker untuk ya merefresh, mengingat lagi kata kunci yang ada di lowongan yang nantinya kamu usahakan bisa dijadikan ya bridging lah ya pada saat kamu komunikasi. Gitu. Kadang kan kalau pertanyaannya banyak, kita tegang, kita ngerasa gimana, kadang kita hilang arah gitu, sehingga kita bisa, salah satu cara mengantisipasinya adalah dengan mengingat kualifikasi yang ada karena mengandung kata kunci. Nomor 1 tadi baca ulang CV, nomor 2 baca ulang loker. Yang ketiga, riset soal perusahaan. Oke. Riset soal perusahaan ini di 2 tempat. Pertama di website, yang kedua di sosial media. Di website gunanya itu mungkin mungkin kamu udah tahu ya gitu ya. Tahu dulu nih perusahaan yang bergerak di bidang apa, gimana visi misi, apa produk layanan yang dimiliki gitu ya. Kemudian apalagi mungkin ya pihak-pihak yang terkait di dalamnya, stakeholdernya, shareholdernya gitu. Kemudian kamu sambil mensimulasi di dalam satu kendaraan besar ini, aku akan ambil bagian sebagai ini. Kira-kira ngapain gitu. Kamu bisa baca dulu dari sana gitu ya, website. Dan yang kedua adalah sosial media. Cari official sosial medianya di LinkedIn misal, di Instagram misal gitu. Sosial media ini selain untuk melengkapi informasi yang ada di website atau landing page gitu ya, kamu bisa gunakan untuk melihat sekarang yang lagi in apa, yang lagi update apa gitu. Barangkali perusahaan ini, apalagi kamu tadi ngomong startup itu eksis di sosial media.
Kau bisa cari di TikTok mungkin. Kau bisa cari juga startup ini di YouTube. Kau bisa nyari ini di ini gitu. Biar kamu tahu lagi macam-macam yang bisa kamu pelajari di situ. Mulai dari produk layanan yang lagi jalan, promo-promo yang lagi berjalan, bahkan kadang budaya perusahaan, gaya berpakaian ya. Kadang ada yang bikin kontennya itu bener-bener di dalam kantornya gitu. Oke, gini ya setup interiornya ya gitu-gitu. Oh, gini ada gini. Udah nge-spill dulu tuh gitu. Gunanya intim buat apa? Memperkaya ini dulu gitu. Biar apa? Nanti di interview nanti aku jelasin gitu ya. Jadi riset soal perusahaan nomor 3. Oke? Yang nomor 4. Apa kira-kira? Kan udah ya. Yang nomor 4 adalah riset terkait posisi yang dilamar versi di luar sana. Misal kamu daftar sebagai customer service. Kamu nggak tahu gimana cara jadi customer service di perusahaan ini. Tapi di internet kamu browsing ulang terkait dengan customer service pada umumnya di bank itu gimana misal. Mulai dari kualifikasi yang dituntut perusahaan dimiliki oleh kandidat tersebut, hak dan kewajiban yang ada, wewenang, sistem pelaporannya, gitu. Yang berhubungan dengan customer service. Kualifikasi semacam apa yang harus ada di kamu dan lain-lain. Barangkali ya, ini bisa membantu kamu untuk menyusun kalimat nantinya. Atau ada hal yang kamu kuasai tapi belum sempurna, bisa masih ada waktu buat kamu untuk dipelajari lebih lanjut gitu ya. Gitu. Menjadi customer service di bank pasti beda dong dengan menjadi customer service di hotel. Pasti beda lagi tuh jadi customer service di mana aja gitu. Pasti beda-beda, tapi pasti ada definisi umum. Sama kayak admin, ya kan? Admin admin pajak, admin gudang, admin project, admin sosial media beda. Tapi kan at least kamu tahu dulu arti admin itu apa, misalkan gitu. Nah, itu yang kamu butuhkan. Oke? Yang selanjutnya yang harus kamu cek ulang itu adalah, aku urutin dulu ya. Nomor 1 tadi adalah baca ulang CV. Nomor 2 adalah baca ulang lowongan kerja. Ya, nomor 3 adalah riset perusahaan di website dan di sosmed. Nomor 4 adalah baca terkait dengan ya referensi jabatan yang kau buka di luar sana tuh kayak gimana gitu ya. Yang nomor 5, bersih-bersih jadwal. Dalam arti gini, baca ulang jadwal kamu. Kamu punya jadwal di hari Jumat, katakanlah jam 10 pagi. Oke? Yang harus kamu persiapkan itu tidak hanya mengingat jam 10 paginya. Tapi pastikan sebelum jam 10 sampai dengan jam 10 nanti kelarnya jam berapa itu nggak ada jadwal ganggu. Paham nggak? Gitu. Jangan sampai kamu ada kegiatan di jam 9, jam 10 belum kelar, akhirnya yang harusnya kamu persiapan untuk kegiatan di jam 10 nggak siap. Gitu. Jadi membersihkan jadwal tidak hanya mengingat ya, kalau cuma nginget biar nggak kelewat, ya itu udah pasti by nature lah orang kita, job seeker kita yang butuh. Cuman membersihkan jadwal di sekitar jam ini nih, khususnya sebelum dan sesudah. Barangkali kau biasa jam 9 kamu lagi kemana gitu, ya kan? Atau setengah 10 lagi keluar kemana, jam 10 udah ada, nah gitu. Bersihin jadwal sebelum plus minus jam interview ya, gitu. Kita nggak tahu interviewnya bakal berapa lama, terserah mereka, suka-suka mereka. Bisa pendek, bisa lama. Oke? Jadi baca ulang jadwal, bersih-bersih jadwal gitu aja lah aku bahasanya, aku nggak tahu istilahnya apa. Oke? Itu bahasa aku sendiri. Oke. Yang selanjutnya adalah cek apa? Ya cek lingkungan kamu. Di mana kamu bakal, kan online ya ini ya, ya kan? Gitu. Online berarti kamu harus mengendalikan 4D, ruang dan waktu gitu ya. Waktunya udah kamu bersih-bersih, sekarang kamu bersih-bersih ruang. Bersih-bersih ruang itu apa? Satu, ada di tempat yang secara visual dan audio tidak ada noise atau gangguan. Tidak ada hal-hal yang berisik, ya kan? Ruangannya itu tenang, kamu bisa mendengarkan dengan jelas. Bersih, background nggak ada, ya kayak begini juga nggak apa-apa sih gitu, ya kan? Dari suara nggak ada suara kendaraan, ada suara anak kecil, ada kucing loncat, ada suara hewan, pokoknya kayak gitu. Bersih-bersih sebenarnya tadi, oh keren, biar keren gitu kali ya, bersih-bersih ruang dan waktu. Iya, bahasanya gitu aja kali ya gitu, bersih-bersih ruang dan waktu.
Tadi bersih-bersih waktu udah, sekarang bersih-bersih ruang. Pastikan kamu ada di tempat enak dan lain-lain. Nah, ini juga nih. Ya, tadi aku bilang ruangan itu ya termasuk device yang kamu pakai ya, gitu. Kamu pakai laptop, pastikan laptopnya gimana, soal charge-nya gimana, sinyalnya gimana, tiba-tiba nanti kalau down gimana ada gangguan, kamu antisipasinya, gitu-gitu. Dan hal-hal yang sifatnya teknis-teknis kayak ngecharge audio gitu-gitu ya, gitu. Ini aku ngomongin ruang dulu ya. Jadi sesuatu yang tidak melekat di kamunya gitu ya. Ya, ini semua. Bahkan nih, letak kamera juga bisa kamu atur. Kalau ada teman-teman yang pakai handphone, dilarang interview handphonenya dipegang gini. Di interview sambil goyang-goyang gini. Kecuali kamu lagi nyetir di jalan. Itu nggak profesional. Ingat ya, pada saat kamu berbicara, yang bergoyang itu adalah suara kamu karena ada nada, ayah gitu, dari kata-kata yang keluar dari mulut kamu, dinamika suara, dan dinamika badan atau gesture. Yang gerak itu orangnya, bukan layarnya. Nggak masalah kalau kualifikasimu itu luar biasa, interview kamu dalam tanda kutip agak nggak sopan dan bukan nggak sopan, kelihatan nggak profesional aja tetap direkrut karena kita nggak butuh kamu tampilannya gimana. Tapi kalau memang kita bisa upayakan terlihat profesional, kenapa? Kita akan dituntut dinilai dari frame segini nih, gitu kan? Makanya kita itu letak kamera itu gitu, jangan sampai goyang-goyang pertama. Yang kedua, lebih enak kamu ngomongnya nunduk terlihat ke atas, kan lebih enak selevel gini kan. Kalau kamu pakai laptop, akhirnya di laptop kamu nunduk, kenapa nggak dibikin sesuatu yang bikin mata kamu tuh selevel sama kamera, biar nggak nunduk di interview, biar kamu masuk di frame juga kelihatan tuh nggak sebagaimana postur pas foto ya gitu ya, tegak gitu. Jangan di interview nunduk gini gitu atau goyang gitu, udah nunduk goyang lagi gitu. Nah kayak gitu itu hal-hal yang ibaratnya hal simple loh, tata letak kameramu di mana gitu gitu ya. Pokoknya sinyal, pulsa, kuota, baterai, device, yang ada update ini itu, nggak ada error ini itu, nggak ada ini itu, pokoknya itu kamu sendiri yang tahu. Di ruangan kamu barangkali ada ruangan yang tenang tapi sinyal susah dan lain-lain, pokoknya skenario itu dulu ya, ruang dan waktu. Jadi hal-hal yang sifatnya tuh harus dibersihkan di luar kamu. Nah, yang selanjutnya adalah cek kesiapan kamunya secara fisik dulu. Pakaian yang akan kamu kenakan gitu ya. Mungkin di tempatmu kamu ada alat tulis atau apa gitu. Ya, gitu kan. Terus kamu pakai pakaian yang rapi, sopan. Memang kita nggak bisa wangi. Bau nggak bisa dikirim lewat digital begini gitu. Itu ya, wangi itu bukan unsur yang bisa dilihat, yaitu ada sesuatu yang harus kamu siapkan di online dan di offline nggak ada, dan gitu sebaliknya gitu ya. Gitu aja, terlihat profesional di layar gitu, mempersiapkan yang menempel di kamu dulu, udah semua. Yang selanjutnya adalah be happy gitu. Ingat, interview itu bukan kuis. Kuis itu satu nanya satu jawab lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Interview itu terserah yang nanya. Oke, dikasih satu pertanyaan, dijawab, kasih feedback, feedback lagi terus gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Kamu harus tanamkan di pikiran interview itu bukan quiz. Oke. Yang selanjutnya, interview itu bukan interogasi yang satu orang menyecar pertanyaan, yang satu orang tertekan. Gitu ya. Suaramu makin hilang, takut-takut jawabnya, banyak film, iya Bu, apa itu, gitu. Mikir sambil lihat sana sini gitu. Gitu. Ya udah gitu ya. Jadi kamu harus tanamkan tadi teori guru sejarah, di mana saya adalah orang yang menyampaikan apa yang saya alami, harusnya bisa sama atau lebih baik dari orang yang menyampaikan hal yang tidak mereka alami. Yang kedua, interview itu bukan quiz, yang satu nanya satu jawab terus kayak gitu. Ya. Yang selanjutnya adalah interview itu bukan interogasi, satu orang nanya, satu orang tertekan gitu. Jadi enjoy saja. Dan interview itu kamu anggap sebagai proses komunikasi. Jadi, ya, proses komunikasi ini kamu pasti paham unsur-unsur komunikasi. Ada pembicara, ada pendengar, ada media, ada bahan yang ingin disampaikan, ada feedback, dan pasti akan ada noise. Di sini artinya adalah komunikasi itu intinya adalah tadi ya, ada bahannya gitu,
Ada juga sisi teknik kemampuan komunikasi. Nah, kemampuan komunikasi ini ada yang sifatnya verbal dan non-verbal. Kamu boleh browsing dulu. Unsur komunikasi verbal, unsur komunikasi non-verbal gitu. Gunanya buat apa? Menyampaikan kata atau kalimat atau informasi yang sama disampaikan dengan gesture yang beda, ekspresi yang beda itu nangkepnya bisa beda gitu ya. Gitu. Jadi kamu akan dinilai berdasarkan ya ini memang terbatas ada di frame ini tapi itu adalah suatu tahap yang efektif untuk rekrutmen di awal gitu. Jadi kamu harus menyadari yang dinilai di kamu tidak hanya jawaban kamu. Bagaimana kamu bisa menyampaikan dengan happy, suara yang antusias, smiling voice, kamu pakai masker seolah-olah senyum, ya kan? Senyum itu bisa dilihat dari dua, dari ekspresi mata atau dari suara. Aku tutup begini, kalau aku gini, orang ketawa kalau aku lagi senyum, gitu. Gitu. Karena senyum itu sebenarnya kalau dari wajah bisa lihat dari tarikan otot sini gitu kan, mata gitu. Begitupun dari suara kamu. Suara kamu yang menunjukkan antusiasme. Pernah kan nama saya ini, saya adalah seorang ini happy. Senyum nggak dibuat-buat, ditarik itu emang biasa kayak gitu gitu ya. Itu. Unsur-unsur verbal non-verbal khususnya yang non-verbalnya itu pasti kamu ya posturnya ya nggak goyang kanan kiri gini gitu ya. Sampaikan saja pernah kan nama saya ini gini. Terus kamu menyampaikan ada gerakan begini, balik lagi ke tengah, ada gerakan begini gitu. Pada saat itu kamu menyampaikan case ada begini satu dua sampaikan gitu, boleh gitu ya. Pokoknya pelajari soal unsur komunikasi verbal dan non verbal. Yang terakhir adalah minta doa restu orang yang ada di situ. udah jauhan gitu ya. Intinya adalah itu yang bisa kamu persiapkan dulu sebelum di hari hanya. Nah, di hari hanya kamu happy saja, bukan so asik atau so gimana, tapi jangan tegang gitu, kayak biasa aja gitu. Sampaikan apa yang ada gitu. Nanti jangka panjangnya, interview itu adalah tidak. Jadi gini, interview itu tidak hanya dihafal, tapi butuh jam terbang. Nah, bagusnya interview adalah kamu bisa belajar interview tanpa diundang di tahap itu dulu. Sebelum ada panggilan perusahaan kan kamu bisa belajar interview sendiri gitu. Dengan ngomong sendiri sama temen atau random video call orang gitu. Gitu. Video call aja temen-temen, lagi sibuk gak? Minta 5 menit, kasih aku pertanyaan. Satu interview apa? Oh udah, kamu jawab. Gimana menurutmu? Oh ya udah makasih ya, matiin. Telepon teman lain gitu. Itu yang bisa kamu lakukan dan lain-lain. Sehingga tadi enjoy saja. Nah, setelah interview gitu, aku nggak tahu ya nanti durasinya berapa lama. Ingat, interview itu nggak akan jauh-jauh lari dari CV-mu. Banyak pertanyaan yang mungkin muncul, mungkin pertanyaannya beda-beda berdasarkan apa yang sudah kamu pelajari, tapi intinya menanyakan hal yang sama. Semua itu interview itu ingin tahu apa sih? Satu, ingin tahu lebih dalam gitu. Ada informasi yang mereka sudah peroleh melalui CV-mu, melalui psikotesmu, melalui sosmed cekmu, kamu dekopoin, tapi barangkali ada yang bisa diperdalam lewat interview. Oke? Jadi mendalami info. Yang kedua, mengoreksi info. Barangkali ada yang kamu informasikan di CV atau di mana yang ternyata setelah kita konfirmasi secara interview, oh ternyata dia orangnya nggak gini, dia gini. Oh sebenarnya dia punya ini loh, nggak cuma gini gitu. Jadi tadi mendalami, yang nomor 2 itu adalah mengoreksi. Yang nomor 3, apa? Menambahkan. Barangkali dari interview, dari CV, dari psikotes, dari ngepoin sosmed, ada hal-hal yang ada di kamu berguna bagi perusahaan dan posisi ini tapi belum terjawab dan bisa kita temukan saat interview. Mendalami info yang udah diperoleh, mengoreksi informasi yang salah, dan menambahkan informasi yang belum kita tangkap di tahap-tahapan sebelumnya. Gitu. Intinya tuh ke sana. Jadi kamu nggak usah buru-buru pengen selesai. Nikmati saja. Mau nanti yang interview kamu sendirian kek, keroyokan kayak ada banyak, mau mereka semua matiin layar kek, kamu kayak sendiri gitu. Kak gimana ya kak? Yang di layar banyak, mana siapa ya? Aku lupa. Di layar ada 4 atau ada 5 matiin kamera semua. Gimana caranya kalau bisa aku nemuin itu? Nah, anggap aja kamu lagi siaran radio. Lagi ada yang telepon gitu. Kamu sampaikan saja, mukanya nggak kelihatan, tapi kok bisa ya orang penyiar radio bisa asik-asik gitu ngomong gitu ya. Karena mereka akan memperlakukan setiap orang yang ada di depan kita
kayak gitu. Tapi kan nggak sopan ke rekruter matiin layar. Satu, kita nggak tahu kenapa mereka matiin layar. Nomor dua, positive thinking saja dan lakukan porsimu. Porsi saya di sini adalah saya ingin show off, saya memamerkan bahwa ini loh perusahaan, ada orang sehebat saya, ayo rekrut saya. Jadi nggak usah mempermasalahkan hal-hal yang kecil kayak gitu, oke? Pada saat kamu sudah selesai dalam interview tersebut, kalau ada kesempatan, gitu ya, silahkan kamu boleh menanyakan informasi terkait dengan kelanjutan tes dan lain-lain. Kamu bisa belajar secara mandiri, secara online gitu ya saya. Halo, kedengeran nggak ya suaraku ya? Oke, kayak gitu ya saya gitu. Terus habis itu kamu juga nanti secara mandiri di luar interview ini kamu bisa belajar secara online. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa keluar dan pertanyaan-pertanyaan yang jarang keluar, tapi gimana cara jawabnya? Paling gampang nanti lihat di channelku, cari playlist tes interview. Tapi ya tadi itu nggak usah dipaksain. Kamu ada persiapan-persiapan yang lain dulu gitu ya. Oke. Nah, pada saat setelah kita selesai interview, baik itu masih di depan layar atau selesai, jangan lupa untuk satu, ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan sampaikan harapan kamu. Kalau memang masih di layar, sampaikan saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti interview sebagai di dalam rekrutmen untuk posisi ini di PT ini. Besar harapan saya untuk bisa bergabung di perusahaan ini, semoga kualifikasi saya sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mohon izin untuk saya follow up terkait dengan proses rekrutmen ini nanti hasilnya bagaimana 2 minggu yang akan datang sebagaimana yang tadi disampaikan. Dah, kayak gitu boleh. Atau nanti kalau itu udah kamu sampaikan, selesai, kemarin undangan interviewnya lewat apa? Email. Ya udah kirim email, ucapan terima kasih gitu. Udah selesai, setelah itu yang kamu lakukan adalah cek di jadwal kamu. Mungkin kamu kan jadwalnya yang di-apply nggak cuma ini doang gitu ya. Kamu harus checklist gitu. Aku habis interview tanggal sekian, berarti nanti harus follow up hari kesekian atau minggu kesekian gitu. Dah, itu kamu checklist lagi gitu. Yang selanjutnya apa lagi? Move on. Walaupun di interview kamu dijanjikan ini itu, kamu belum tanda tangan kontrak, kamu bahkan juga ya belum onboarding apalagi gitu ya. Sehingga kamu langsung move on. Untuk apa? Apply, lanjut apply lagi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Jangan kayak, oh tadi yang interview dia bilang, oh kamu bagus sesuai kualifikasi, ya udahlah aku nggak apply, jangan. Oke, itu. Terus yang selanjutnya, apalagi pada saat ya sudah sampai periode di mana itu kamu akan diinfoin hasilnya gimana, tapi belum dapet, silahkan follow up. Judulnya menanyakan informasi. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya ini yang pada tanggal sekian telah mengikuti interview HR untuk posisi ini di perusahaan ini. Mohon informasi terkait update informasi atau mohon informasi terkait dengan progres proses seleksi ini. Bagaimana hasilnya ya Pak? Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Dah, ibaratnya gitu. Setelah kamu kirim itu, mau dibalas, mau enggak, move on lagi. Ingat, dilarang meratap, loker ada banyak, channel cari info loker juga banyak. Kamu ada di grupku di sini, 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 gitu. Apalagi tadi kalau kamu mau hubungannya sama industri keuangan, perbankan, non perbankan banyak banget, gitu. Sehingga kamu bisa lakuin itu semua. Nah, itu adalah rangkaian yang harus kamu lakukan sebelum, saat, dan setelah interview secara umum, gitu. Ada pertanyaan nggak ya? Semoga jelas ya, gitu. Ntar aku harus cepet upload videonya ini nih biar kamu tonton ulang nih gitu. Sebelum hari Jumat ya aku upload gitu. Oke. Iya, Oke. Ada lagi oke. nggak yang sifatnya general yang pengen kamu tanyain? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Aku masuk ke CV aja. Ini sih lengkap sih untuk interview untuk secara general. Oke. Gitu. Berarti kita Mhm. sekarang bisa langsung masuk ke sesi detail kah? Kamu masih ada pertanyaan lagi nggak? Atau mau sesi detail aja? Em, Kalau untuk pertanyaan sih cukup sih. Tadi udah jelas banget kakaknya yang ngejelasin. Paling Oke. move ke di. Oke, kita masuk ke sesi detail ya. Oke, oke.